إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوة الإيمان sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Tuhan kita bersama masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang beraneka ragam buat diri kita, sehingga dengan kenikmatan yang beraneka ragam ini Allah mudahkan kita bisa melakukan kewajiban kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan salatul Jum'ah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga rangkaian ibadah kita ini nantinya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita ucap dan kita berikan kepada uswah kita, kepada kekasih kita, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mudahkan kita bersama untuk bisa meniti jalan-jalan beliau, untuk bisa mengikuti apa yang telah beliau tinggalkan untuk kita sampai nantinya Allah redha dengan kita dan memudahkan kita semua untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada khatib sendiri dan juga mengajak kepada sekalian para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan, menguatkan, menambah rasa takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menambah takwa kita kepada Allah, dengan kita menguatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takwa yang berada dalam diri kita akan memudahkan kita semua untuk melakukan beraneka ragam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nantinya menjadi pemudah buat kita semua untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Luqmanul Hakim rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang manusia. Beliau adalah seorang bapak yang sangat sayangnya kepada anaknya. Beliau sangat sering sekali mengulang-ulang atau memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada anak-anaknya. Bahkan di dalam beberapa nasihat-nasihat yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, Allah SWT mengabadikan, Allah menjaga nasihat ini, menjaga wasiat ini di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas, mengkaji bersama-sama di antara nasihat, di antara wasiat yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya yang termaktub ataupun tertulis dalam kitab Bahrud Dumu'. Jadi dalam kitab Bahrud Dumu' atau yang diartikan dengan lautan air mata, dalam kitab ini dikatakan atau termaktub, tertulis di dalamnya wasiat, di dalamnya nasihat yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Dalam kitab ini dikatakan dalam halaman 156 dikatakan ya bunayya. Jadi Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, man rahima yurham, barang siapa yang mengasihani maka pasti dia akan dikasihani. Barang siapa yang menyayangi pasti dia akan disayangi. Inilah wasiat yang pertama yang diberikan Luqmanul Hakim agar anaknya mendapatkan rasa sayang, agar anaknya mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Maka syaratnya ialah harus menyayangi dahulu, baru nanti akan diberi kasih sayang. Ini semakna dengan hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, man la yarham la yurham. Barang siapa yang enggak mau mengasihani, barang siapa yang enggak mau menyayangi, maka tidak akan dikasihani, tidak akan disayangi. Maka dalam hadis ini kita mengetahui metode, cara untuk mendapatkan kasih sayang dari manusia ialah kita timbulkan rasa sayang kita terhadap manusia, baru nanti manusia akan sayang kepada diri kita. Man rahima yurham, barang siapa mengasihani maka akan dikasihani. Barang siapa menyayangi maka akan disayangi. Ini wasiat yang pertama. Jadi barang siapa menyayangi seseorang pasti akan dia disayangi oleh seseorang. Itu wasiat yang pertama. Adapun wasiat yang kedua, wa man yasmitu yaslam, barang siapa yang dia diam pasti dia akan selamat. Orang itu kalau enggak aneh-aneh, orang itu kalau enggak neko-neko, baik aneh dalam perkataannya, baik aneh dalam perbuatannya, maka dipastikan dia bakal selamat. Tetapi kalau misalkan lisan yang dia miliki mengatakan perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang dibenci oleh manusia, pastilah dia tidak akan selamat. Bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Jadi mulutmu itu bisa akan mencelakai diri kalian. Maka di sini dikatakan man yasmitu yaslam, barang siapa yang dia diam, baik diam dari perkataannya, baik diam dari perbuatannya, dari perkara yang tidak dicintai Allah dan makhluknya, maka dia pasti akan selamat. Ini wasiat atau nasihat yang kedua. Pingin selamat, diam.
jangan melakukan, jangan mengatakan sesuatu yang membuat sesuatu murka. Wasiat yang kedua. Adapun wasiat yang ketiga, wa man yaf'alil khaira yaghnam. Barang siapa yang melakukan kebaikan pasti dia akan beruntung. Ini wasiat yang ketiga. Siapa yang ingin mendapatkan keberuntungan, siapakah yang ingin mendapatkan kenyamanan, keenaan, maka yaf'alil khaira, lakukan kebaikan pasti dia akan beruntung. Jadi orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan pasti dia akan beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena yang namanya kebaikan balasannya juga akan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah kebaikan yang dilakukan kecuali balasannya juga akan kebaikan. Bahkan dikatakan al jazaa'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu satu bentuk dengan yang namanya amalan, satu tipe. Al jazaa'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu satu tipe, satu jenis dengan amalan. Kalau amalannya baik, maka balasannya pun juga akan baik. Maka barang siapa man yaf'alil khaira yaghnam, barang siapa mau melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan beruntung. Selanjutnya, wasiat yang selanjutnya ialah wa man yaf'alis syarra ya'sam. Barang siapa melakukan suatu perbuatan kejelekan, maka dia akan berdosa. Kalau melakukan kebaikan dia akan beruntung. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan kesalahan, pastilah dia akan berdosa. Kalau kita ngomong masalah dosa, otomatis dampak dari dosa itu akan kembali kepada pelakunya. Dan perlu diketahui bahwasanya dampak dosa itu bukan hanya berkaitan dengan kehidupan akhirat saja, tetapi dosa yang dilakukan seseorang akan juga memberikan dampak keburukan untuk kehidupan dunianya. Kalau kita bisa melihat berapa banyak orang yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan ekonomi yang mereka miliki dikarenakan dosa-dosa yang mereka miliki. Berapa banyak kesulitan-kesulitan, bencana-bencana, kesusahan-kesusahan yang didapat oleh manusia hanya dikarenakan dosa yang mereka lakukan. Itu baru berkaitan dengan kehidupan dunia, apalagi berkaitan dengan akhirat. Yang mana dosa akan mengotori hati kita. Bukan hanya mengotori, bisa jadi dosa ini akan membuat hati yang kita miliki menjadi hati yang mati. Kalau hati kita menjadi hati yang mati, otomatis tidak akan kenal dengan yang namanya kebaikan. Maka ini penting buat diri kita semua. Wa man yaf'ali syarra ya'samu. Barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan kejahatan, pasti dia akan berdosa. Kalau berdosa, otomatis mendapatkan dampak dari dosa yang dia lakukan, baik berkaitan dengan kehidupan dunia maupun dengan kehidupan akhirat. Dan yang terakhir ialah wa man lam yamlik lisanahu yandam. Wa man lam yamlik lisanahu yandam. Barang siapa yang tidak bisa mengendalikan mulut yang dia miliki, barang siapa yang tidak bisa mengendalikan lisan yang dia miliki, pastilah dia akan merugi. Jadi orang yang tidak bisa menahan lisannya, orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya, maka dia akan merugi. Maka perkara lisan itu bukan perkara yang sepele. Bahkan Rasulullah SAW telah mengatakan, menjamin orang dari umatnya Rasulullah SAW yang mana bisa menjaga mulutnya. Jadi orang yang bisa menjaga mulutnya dari perkara-perkara yang haram,
maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin untuk orang tersebut untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, inilah pentingnya kita semua agar kita semua menjaga lisan yang kita miliki. Jangan sampai lisan yang kita miliki tidak bisa kita kendalikan sehingga membuat diri kita bukannya berbahagia, malah kita semua sengsara ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan taufik yang Allah berikan kepada kita semua mudah mengamalkan semua yang Allah perintahkan kepada kita semua dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita semua mendengar, mengkaji bersama-sama di antara wasiat-wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang mana sejatinya wasiat tersebut memang dikhususkan untuk anaknya, tetapi kita semua pun juga bisa mengambil pelajaran besar dari wasiat yang diberikan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, agar kita semua bisa menjadi manusia yang berbahagia, agar kita semua bisa menjadi manusia yang beruntung ketika kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasiat yang pertama yang telah beliau katakan, syarat untuk mendapatkan rasa sayang ialah kita semua wajib menyayangi dahulu. Kalau kita semua tidak menyayangi sesuatu, tidak menyayangi seseorang, otomatis orang pun tidak akan sayang kepada diri kita. Rasul menegaskan sayang itu akan datang kalau kita menyayangi. Kalau kita nggak menyayangi, otomatis rasa sayang itu tidak akan datang kepada diri kita. Rasul mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang nggak mau menyayangi, orang yang nggak mau mengasihi, nggak bakal disayangi, nggak bakal dikasih. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, Luqmanul Hakim mengajak kepada anaknya agar anaknya ketika ingin mendapatkan keselamatan dari apapun itu, maka perbanyaklah yang namanya diam. Baik diam dari perkataannya, baik diam dari perbuatannya yang membuat manusia tidak suka, yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada diri kita. Kalau kita semua bisa diam dari perkataan kita, bisa diam dari perbuatan kita,
maka kita semua pasti akan selamat. Yang selanjutnya, Luqmanul Hakim mengajak kepada anaknya pula agar melakukan perbuatan kebaikan. Karena dengan kebaikan yang dia lakukan, maka keberuntungan pun akan datang. Jadi amalan kebaikan akan membuahkan banyak sekali keberuntungan. Dan yang selanjutnya, Luqmanul Hakim juga mengajak kepada anaknya agar menjauhi yang namanya perkara dosa. Karena dosa yang kita katakan tadi memberikan dampak bahaya kepada pelakunya, baik dampak dari kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Dan yang terakhir, Luqmanul Hakim mengajak kepada anaknya agar menjaga mulutnya. Barang siapa yang tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa mengendalikan mulutnya, pastilah mereka semua akan menyesal. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kemudahan-kemudahan buat kita semua, agar kita semua bisa melakukan apapun yang diperintahkan Allah SWT dalam diri kita semua, sehingga dengan amalan kita yang kita lakukan di dunia ini, nantinya Allah mempermudah kita semua untuk bisa menggapai surganya Allah, untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi ayyi makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan ya aziz ya ghaffar al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika al-muttaqin waj'alna min ibadika al-muttaqin waj'alna min ibadika al-muttaqin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala